Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema standar kebenaran, standar surga. Apa itu Pak? Standar kebenaran, standar surga. Orang selalu berbicara kebenaran, orang selalu berbicara surga. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya masuk itu, saya mau kasih pengantar begini ya. Orang yang beriman, orang sering menyebutnya beragama, padahal sekarang bukan era orang beragama. Sekarang ini bukan zamannya orang beragama. Sekarang ini zamannya orang beriman. Tapi kan orang sering menyebut orang beriman itu orang beragama gitu ya. Standar orang beriman yang sering disebut orang beragama itu sama sekali bukan untuk hal-hal duniawi. Ya, misalnya, oh dia itu hidupnya melarat, berarti dia tidak beriman. Ya enggak begitu, ya. Ya, tidak berarti kalau dia kaya, berarti dia beriman. Tidak selalu, ya. Ya, saya mau sampaikan falsafahnya orang Cina ya. Orang Cina itu falsafahnya begini. Kalau kamu pengen kaya, pertama kali merampok. Nggak berani Pak, nggak berani merampok. Kalau gitu menipu takut juga, takut nanti ketahuan kan, kita bisa dipenjara karena itu. Kalau begitu merampok, menipu, berjudi ya, judi ya. Ketiga itu judi. Kalau mau kaya itu ngerampok nggak berani, nipu nggak berani, judi juga nggak berani Pak. Kalau gitu dagang, mulai dari dagang narkoba ya sampai dagang yang biasa begitu. Nggak punya modal Pak, nggak punya nyali, nggak berani. Kalau gitu kerja. Jadi kalau ada orang Cina yang kerja, sebenarnya dia sudah melewati, mau ngerampok nggak berani, mau nipu nggak berani, mau judi nggak berani, mau dagang nggak punya modal. Akhirnya dia kerja. Ya. Ya, jadi orang yang beriman tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada. Tapi orang yang beriman bisa diberkati. Karena 2 Timotius 3 ayat 17, Allah menyediakan segala sesuatu perbuatan baik disediakan oleh Allah. Pekerjaan baik ya. Berkat apa saja ya disediakan oleh Allah. Jadi orang yang beriman bisa kaya, bisa. Tetapi ukuran orang beriman bukanlah soal kaya miskin, bukan. Ya. Demikian pula kebenaran ya. Saya sekarang masuk di dalam kebenaran ya. Standar kebenaran dan standar surga. Standar kebenaran itu adalah Alkitab. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Lalu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Yesus itu kebenaran. Firman-Mu, firman dari Yesus adalah kebenaran itu. Yohanes 12 ayat 48. Firman yang telah ku katakan. Jadi firman itu apa yang dikatakan Yesus, itulah firman. Yesus sebagai Allah ya. Kan Yesus sudah jadi Allah itu 36,5 miliar tahun lalu. Sudah bermiliar-miliar, itu artinya kekekalan ya. Kita nggak bisa ngitung tuh 36,5 miliar tahun lalu itu kayak apa gitu ya. Ya sudahlah, dalam kekekalan sebagai Allah begitu. Gitu ya. Terus standar kebenaran itu adalah Alkitab. Jadi kepada saudara-saudara dari luar Kristen yang mengatakan menurut kitab kami Pak, Nabi Isa itu begini, itu kan kitabmu. Alkitab itu adalah satu-satunya kitab suci. Di dalam Lukas 24 ayat 45, Lukas 24 ayat 27, 44, 45. Ya, Alkitab itu satu-satunya kitab suci ya. Lalu di dalam Wahyu 20 ayat 12, yang lain itu cuma disebut kitab, nggak pakai suci. Jadi maaf 1000 maaf, Anda yang suka menyodor-nyodorkan menurut kitab kami nih Pak ya, Yesus itu cuma utusan, Yesus itu cuma ya, kitabmu itu di Alkitab ditulis kitab doang, nggak pakai suci.
Wahyu 20 ayat 12. Satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Lah kitab suci satu-satunya kamu sodorin kitabmu yang gak pakai suci, ya sorry. Lalu Anda bilang ini standar kebenaran kami begitu. Sorry, standar kebenaran itu Alkitab, satu-satunya kitab suci. Orang-orang Tritunggal juga jungkir balik. Kalau dibilang Tritunggal itu Allah sesuai dengan kitab-kitab apa, Pak? Kitab kami, kitabmu itu kitab teologi, bukan kitab suci. Standarnya kekristenan, standar iman, standar keimanan sama standar surga itu kitab suci, dan yaitu firman dari Yesus, dan Yesus itu sendiri. Makanya semua orang yang masuk surga harus tertulis di dalam kitabnya Yesus. Apa itu? Kitab kehidupan. Clear ya? Dari dulu standarnya nggak berubah, itu terus. Jadi kepada saudara-saudara yang sok nyodor-nyodorin, ini Pak, menurut kami kebenaran itu menurut kitab kami. Sorry, sekali lagi saya tegaskan, satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Dan dengan tegas Wahyu 20 ayat 12, nanti pada saat penghakiman terakhir, Yesus anak domba sebagai hakim agung, hakim adil hari kiamat, akan menghakimi kalian semua agama-agama di dunia ini, dan akan dibuka semua kitab, nggak pakai suci, ya. Kitab suci Alkitab tidak dipakai untuk menghakimi. Ya, jadi clear ya. Ada kitab suci, ada juga kitab doang. Kami sering menyebutnya kitab doang, nggak pakai suci. Jadi kepada siapapun ya dari luar Kristen yang sok nyodor-nyodorin, Pak, menurut kitab suci kami, ya mohon maaf, kami tidak mengenal kitab suci selain Alkitab. Itu pakai dasar ayat Alkitab loh, ya. Ya. Jadi kitab suci itu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah kitab suci, ya. Yang Yesus sendiri mengatakan hal itu. Yesus sendiri membaca kitab suci. Di mana, Pak? Lukas 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab. Yesus itu membaca Alkitab di dalam Lukas 4 ayat 16. Jadi kitab suci itu Alkitab, terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab suci itu bahasa Inggrisnya Scripture. Alkitab itu bahasa Inggrisnya Holy Bible. Jadi Holy Bible itu terdiri dari the Old Testament, Perjanjian Lama, dan New Testament. Siapa yang membuat perjanjian itu lama dan baru? Yesus sendiri dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Memang Yesus sendiri. Yesus dulu membuat perjanjian lama, ada Taurat, lalu Taurat dibatalkan, lalu membuat perjanjian baru, bukan karangan manusia. Yesus sendiri. Perhatikan baik-baik Yeremia 31 ayat 31, 32, 33. Aku akan membuat perjanjian yang baru. Kenapa perjanjian baru? Yang lama itu diingkari melulu. Udah selesai, udah digenapi. Aku membuat perjanjian yang baru. Apa itu? Selamat karena iman. Jadi standar kebenaran adalah Alkitab atau firman. Standar kebenaran adalah Yesus. Mohon maaf, Anda yang suka nyodor-nyodorin standar kebenaran yang lain, mohon maaf. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya kitab suci itu Alkitab. Ya, Wahyu 20 ayat 12, kelak saat penghakiman terakhir akan dibuka semua kitab. Tidak pakai suci. Baru ketahuan, oh ternyata selama ini yang kitab kita ini cuman kitab doang, nggak pakai suci. Ayat Alkitab nggak bisa dibantah kalau ayat Alkitab. Ya, padat, singkat, dan clear ya. Tritunggal gulung tikar ya. Jungkir balik Tritunggal kayak gini, Allah segitiga ya. Itu pendeta mampet itu MYM itu masih nggak berhentinya ya, memberitakan tentang Allah Tritunggal gitu ya. Ya, kok apa ya? Ya karena sudah diurapi oleh Bapak Iblis ya. Susah sekali ya. Padahal tidak ada dasar ayat Alkitabnya loh. Tritunggal itu tidak ada dasar ayat Alkitabnya. Tritunggal, Allah segitiga ya. Tapi ya seperti itulah karena diurapi oleh roh iblis, yaitu Bapak Iblis itu.
Ya, saya ingin mengatakan standar kebenaran Kristen adalah firman. Yohanes 17 ayat 17. Standar kebenaran Kristen adalah Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Ya, jangan pakai standar lain, buku-buku teologi satu lemari bakar, kata saya mah, ya. Bakar, ya. Ya. Buku-buku teologi itu bakar saja, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Juga kepada saudara-saudaraku dari non-Kristen, nggak usahlah nyodor-nyodorin menurut kitab kami, ya. Yesus itu cuman begini begitu, nggak usahlah, mohon maaf ya. Satu-satunya kitab suci itu cuman Alkitab. Standar kebenaran itu firmanmu. Firmanmu ada di mana? Di dalam Alkitab. Dan Yesus itu sendiri. Nanti di penghakiman akhir, di hadapan Yesus akan dibuka semua kitab, baru ketahuan, astagfirullah, ternyata punya kita itu cuman kitab toh, nggak pakai suci. Nah, baru ketahuan nanti. Ya, jadi nggak usah nyodor-nyodorin kitab kalian itu, ya. Toleransi saja, kan berkali-kali saya sudah ngomong, ya. Allah kita beda, Tuhan kita beda, surga kita beda, kitab kita beda. Ya, cara masuk surga kita beda, nabi kita beda, meskipun namanya nyama-nyamain. Ya. Sudahlah, ya. Duduk manis, toleransi saja, belajar dari pendeta HTD itu. Saudara-saudaraku para mukalap, ya. Daripada kalian maki-maki itu dosa. Di depan HTD makian-makianmu itu nggak ada artinya apa-apa. Itu cuman menunjukkan kalian ndelosor pikirannya. Duduk manis, dengerin pengajaran dari Alkitabiah yang disampaikan HTD. Nanti kamu pinter. Terus kita toleransi. Memang beda mau apa, ya toh? Memang beda, Allah beda, Tuhan beda, surga beda, kitab beda, cara masuk surga beda, nabi disama-samain, kisah nabi ya nyama-nyamain. ya Ketika kita sudah tahu bahwa Yesus sudah ada 36,5 miliar tahun yang lalu di dalam kekekalan, itu sesuatu waktu yang nggak bisa terprediksi. 36,5 miliar itu seperti apa ya? Lawang kita ini paling umur berapa sih? Di bawah 100 toh, orang itu di bawah 100. 2-3 generasi sudah nggak inget apa-apa. Mana zaman dulu kayak apa, ya. Ya. Semua sistem dokumentasi manusia itu, apapun dokumentasinya nggak akan bisa bertahan, ya. Paling berapa? Mungkin 1000 tahun begitu, atau 2000 tahun. Ini miliar, saudara, ya. 36,5 miliar tahun, nggak kebayang. Tapi itu Yesus sudah sebagai Allah. Maka Yesus itu nama di atas segala nama di dalam Filipi 2 ayat 9, ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, ya. Toleransi saja, ya. Saling menghormati, saling menghargai. Haleluya. Amin.